Posisinya dia duduk menghadap ke dalam rumah. Kalau saya posisinya itu berhadapan dengan dia, jadi saya menghadapnya keluar. Teman saya itu katanya itu waktu itu melihat sosok bapak-bapak dan mengira itu orang tua saya. Tapi teman saya itu nggak mau ngomong, nggak mau menanyakan atau apapun itulah. Makanya itu. Oh, artinya teman waktu itu tahu nggak kalau bapaknya Mas Iwan udah meninggal? Oh, teman itu nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, ada Mas Iwan di sini sebagai narasumber. Kita di ngobrolin yang horor-horor. Sekarang kita lagi outdoor. Masih saudara saya di depan rumah. Ya cuma agak jauh sedikit lah. Beliau itu pernah ada cerita menarik di rumahnya ya Mas Iwan. Dulu ketika kedatangan seorang teman ya. Seorang atau dua orang? Dua orang teman, terus katanya melihat bukan satu, beberapa sosok yang ada di rumah lama, rumah Lubu ya. Iya. Nanti kita akan coba telusur ke sana sama Mas Iwan, tempatnya di mana aja, terus sosoknya apa aja. Kita mau nanya-nanya dulu ke Mas Iwan. Mas Iwan ini kan tadi temennya katanya ngelihat sosok aneh. Ya ada yang aneh itu yang mata yang merah itu ya, mata yang besar. Itu sebesar, bisa digambarin sebesar apa katanya? Kalau orang Jawa itu kalau kenal yang namanya tampah itu bahasa Indonesianya apa itu ya? Tampian. Iya, itu sebesar itu katanya, besar banget dan cuma satu doang. Gede banget itu. Kalau tampian itu super besar itu. Kalau tampian. Tapi nggak mengecil segitu posisinya. Iya. Oke, dengan jarak yang cukup dekat mungkin ya. Ya, dibilang itu ya nggak jauh banget, dibilang dekat juga nggak dekat banget ya, sekitar bangsa 5 meteran lah. Terus sosok yang kedua dia melihat apa sebelumnya atau sesudahnya sosok yang katanya melihat kayak bapaknya jenengan almarhum. Kalau yang pertama itu melihat katanya sosok bapak-bapak di dalam rumah. Nah, kalau yang mata merah itu kan di luar rumah. Di luar ya. Oke, posisi di luar. Terus berarti ini kan pertanyaan gini, nggak setiap orang kan bisa melihat sesuatu yang gaib, gitu kan. Terus tentu jenengan kan dengan pekerjaannya ya, yang kadang-kadang tadi ya untuk perangkat lunak ya, seringnya kan seperti itu. Banyak orang datang kemari, tentu kan ada juga yang banyak yang ngobrol di dalam rumah tersebut. Apakah dari mereka yang datang juga mengalami apa yang dialami teman jenengan itu yang berdua itu? Sebenarnya sih bukan cuma satu ya, ada lebih dari 2 yang pernah melihat seperti itu dengan sosok yang ya hampir sama. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu sosoknya sama semua, mirip ya? hampir mirip.
tapi reaksinya dari teman-teman aja yang berbeda Bu. Iya, Ada karena yang ekstrim nggak mungkin? Yang ekstrim? kalau yang ekstrim sih sebenarnya sih lebih ke arah eh, belum ada, cuma dilihat, melihat kami seperti itu. Ya, menunjukkan resistensi lah seperti itu. Cuman ini ada yang menarik kan, satu penampakan yang dipikir atau menyerupai almarhum bapaknya jenengan. Saat itu teman belum tahu bapaknya jenengan meninggal. Belum tahu. Berarti ngertinya itu bapaknya jenengan ya? Iya. Oh iya, berarti kalau misalnya ada tamu terus dilihatin orang tuanya yang ditamuin agak canggung seperti itu mungkin ya. Oke. Penjelasan ini bapak udah meninggal saat itu juga atau pertemuan setelah itu? Berarti setelah pertemuan. Setelah pertemuan itu ya, nanti kita akan coba telisik ke sana teman-teman, tempatnya mana-mana aja, terus penampakannya di mana ya kan, wujudnya apa aja. Kita akan bareng-bareng sama Mas Iwan ya Mas. Iya. Kita akan coba masuk ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lama sekali nggak ditempatin, bisa jadi buat gudang ya Mas Iwan sini ya. Oke, ini teman duduknya di sini ya. Teman duduk di sini menghadap ke dalam. Menghadap ke dalam berarti ngadap sini ya. Oh, ke pintu ini dulu terbuka berarti. Ini kan duduknya di sini. Kalau saya duduknya di sini, makanya kan keluar. Oke, berarti tadinya ada sofa ya di sini ya. Sofa di sini. Baik, ini kira-kira mendiangnya bapaknya jenengan ya yang dimungkinkan gitu katanya mirip, terus berdirinya di area mana Mas Iwan? Berdirinya di area sini. Sini. Dia cuma diem doang sambil melihat teman saya. Oke. Oh, di sini berarti lempeng banget ke arah sana ya. Iya. Kita coba tarik ke sana ya pandangannya teman-teman. Nah, ini pas di tengah pintu berarti berhadapan temannya Mas Iwan itu dari sana melihat ke arah sini. Oke. Iya. Ini udah lama ya nggak dihuni Mas Iwan? Udah lama lah, hampir lebih 5 tahun, ada lebih lah. 5 tahun ya. 5 tahunnya ada berapa kamar? Kita coba lihat ke belakang, katanya mau pipis nggak jadi, mau buang air nggak jadi. Ini pintu belakang. Belakang ya teman-teman. Oh iya, ini kalau ruangan dulu ya, kamar mandinya mesti ada sampangan area terbuka seperti ini kawan-kawan, biasanya buat jemur. Ini 5 tahun lebih aja sudah bangunannya sedemikiannya ya, banyak yang sudah pada ambrol. Ini, oh ini yang dulu kamarnya bapak ya ini ya, di dalamnya. Kamar almarhum itu yang di pojok. Oke, sekarang sudah jadi gudang, benar-benar nggak dirawat ya Pak sekarang ya. Ini kamar mandinya teman-teman, kamar mandi dulu, ada sumur-sumurnya juga nih, sumur-sumur tempo lama. Iya, ini titik ketika teman kencing ya sini ya. Coba kita urutkan ya, karena nggak berani kencing di sini di area dalam kamar mandi. Sini ya ada kamar mandi. Akhirnya teman-teman Mas Iwan mutusin kencing di sini nih di luar, dekatnya sumur. Ini teman-teman, dekat sumur tua. Dia ngadep keluar. Oh iya, posisinya berarti pas sosok yang merah itu adanya di luar sini ya Mas? Apa di pohon apa sih? Di pohon kedondong. Pohon kedondong. Oke, pohon kedondong. Itu sampai nuntasin kencingnya apa enggak katanya? Enggak tahu itu. Nggak tahu ya. Enggak bilang. Nggak bilang. Terus dia langsung balik lagi ya ke dalam ya. Setelah balik lagi apa? Dia ngobrol seperti biasa atau banyak diemnya Mas Iwan? Banyak diem sih. Kayak sedang mikirin sesuatu gitu ya. Nah yang sosok katanya berjubah di mana? Posisinya di sini dekat banget. Katanya di depan pintu tengah, berarti di sini. Sini ya. Berarti kalau kita dari sini dia duduk di sini ya di ruang tamu. Nih, sini lagi Mas Iwan. Posisi sosok berjubah itu ada di pintu persis di sana. Pintu itu ya teman-teman. Keren. Oke. Ini nutup apa? Oke, tadi itu cukup seru sekali kita masuk ke dalam rumah. Saya sebagai saudara aja udah
bukannya saudara yang nggak mengenal saudara, teman kita kan udah bisa cukup lama. Dan di samping rumah Mas Iwan itu rumahnya mbak saya yang tinggal puing-puing, nanti ada videonya di muka atau di belakang. Cukup speechless ya, karena memang keadaannya kan sangat berbeda dari dulu yang benar-benar rapi waktu ada mendiang ibu ya. Itu rapi banget, dan kakak-kakak nyinjengan juga banyak. Yang perempuan-perempuan terutama tadi rumahnya kondisinya seperti itu ya, bukan cukup memprihatinkan, tapi kenyataannya kalau memang rumah yang suwung kebanyakan ya cepat rapuh ya maksudnya. Ya di sini juga di Timor itu sering saya ceritain sekeliling rumah itu ada penampakan apa aja, ada peristiwa apa aja. Jadi menurutnya jenengan sosok itu secara pribadi nih ya, kita di luar dari bicara masalah batin karena kita bukan babnya. Soalnya menurut jenengan itu sosok apa itu? Kalau menurut saya ini, menurut saya pribadi ya mungkin itu penjaga rumah lah, karena saya juga bukan orang batin atau orang praktisi lah, tapi menurut saya emang kita hidupkan emang ya berdampingan. Maka dari itu kan saya bilang, saya tinggal di rumah itu lebih dari 10 tahun sendirian dan tidak pernah, paling cuma ya gangguan-gangguan kecil kayak suara-suara yang nggak jelas gitu doang. Tapi kalau untuk melihat langsung itu nggak pernah sama sekali. Oke, berarti kayak cara Mas Iwan pribadi itu jenengan gampangannya lah ya menyimpulkan bahwa itu damyang rumah lah. Damyang rumah. Nah ini kan akan jadi pertanyaannya begini, kenapa orang-orang melihat dengan bentuk yang seperti itu? Apakah ada hubungannya sosok-sosok itu dengan sosok-sosok yang endemik atau yang menjaga daerah sini begitu? Ada cerita mungkin, itu bukan dari saya loh ya, dari jenengan pernah dengar nggak sosok-sosok atau spising atau apa begini? Ya kalau misalnya dari tempat ini sih yang saya pernah dengar, walaupun maksudnya dari saya kecil itu kayak sosok penunggu pohon asam di depan rumah itu juga udah saya dengar waktu saya kecil itu emang udah ada. Oke, tadi saya sempat ngambil gambarnya juga, nanti kita tempel. Itu yang biasa disebut jaga lawung ya. Iya, yang tinggi besar katanya itu seperti itu. Kalau tadi kan disebut damyang ya, damyang rumah, mungkin menyerupai bapaknya Mas Iwan, sosok jin mungkin atau korin atau siapa lah ya. Dan ada juga yang tadi bentuknya mirip kayak saya berjubah, entah itu penyamaran atau asli wallahu alam, mungkin lebih ke tadi ya damyang. Sementara yang mata itu kan posisi di luar rumah. Iya. Artinya dia mungkin yang ada di sekitar rumah ya, bukan yang di dalam. Kalau di dalam mesti panas sumuk gitu kan. Oke, tadi seru banget ya. Kita lihat, sayangnya emang ada kesempatan bukan malam hari. Saya tadi masuk siang aja, bukannya yayaha ya. Yayaha itu bahasa Tegalnya apa ya? Sosokan, tapi memang satu energinya rumah yang memang jarang dibuka ya, dengan kondisi yang seperti itu, banyak ruangan-ruangan yang tertutup, tentu hawanya kurang enak, bau-bau lapuk begitu ya, bau basah walaupun sekarang musim kering. Terus ada energi-energi yang memang langsung nabrak ke kita. Cuman kan beliau yang punya rumah, saya udah izin sama dia ya kan. Insya Allah gak apa-apa. Cuma tadi di area sumur itu loh, itu sumur masih ada airnya? Masih ada. Masih ada, oke. Iya. Ya ini bukan kita mau meninggikan atau pengen menggali yang seperti model apa channel-channel yang lain tentang sosok kegaiban. Tadi kita udah coba telusur sama Mas Iwan tempat-tempat mana aja, posisi duduknya temennya itu di mana. Kemungkinan kalau misalnya teman-teman di posisinya Mas Iwan, tentu itu sangat apa ya, kedistrak langsung ya, karena deket banget kan. Nah pertanyaan begini, temennya jenengan itu memang praktisi, seorang yang paham di dunia gaib atau memang orang biasa? Kalau untuk yang dua orang itu teman biasa, teman nongkrong ya. Tapi ada juga yang seorang ya bisa dibilang ya praktisi juga ada. Cuma kalau yang praktisi itu nggak sebanyak yang teman itu berarti teman yang dua itu yang paling banyak melihat sosok tersebut lah. Artinya kan bisa diselaraskan kan begini, yang nggak bisa melihat barang gaib secara kebetulan dimensinya pas ngeklik aja bentuknya memang sama yang tadi ya, yang bisa melihat.
Artinya penampakan penyerupaannya seperti itu ya. Dan itu ada di rumahnya jenengan. Tapi untuk Mas Iwan sendiri sebagai yang tinggal di rumah tersebut sama keluarga nggak pernah melihat hal-hal yang aneh ya? Nggak pernah sama sekali. Oke, mungkin ada energi yang berbeda dari luar atau mungkin teman mempelajari sesuatu yang dia sadari atau tidak akhirnya jadi benturan. Kalau orang sini tuh bilang anak tamu anak wong adoh gitu ya. Tidak seperti itu. Oke teman-teman, tadi bincang-bincang sedikit sama Mas Iwan. Ini langsung tadi live di lokasi ya, penampakan seperti itu. Kalau tadi yang sosok itu saya sebut Banaspati, Mas Iwan yang mata spising ya, mata besar itu. Dan kita pernah ulas di beberapa sesi, dan saya juga pernah ada kemarin di cerita ngobrol waktu si Ronaldo kena sama sosok tersebut, itu masih anak buahnya ininya lagi, masih ada lagi ya, Pak Rajanya ada lagi, dan memang dia itu seputar daerah sini. Dulu Tarmidi ya pahamnya. Oh ya. Waktu di kapal selam itu lagi nongkrong buang air, terus disambar sosok itu, entah sengaja atau enggak, kan dia kan mencelupkan diri ke air. Iya. Itu ya daerah sini. Ya itu aja sih teman-teman, buat hiburan aja ya Mas Iwan ya. Yang pasti memang di luar kita ada sosok gaib, sosok yang sama-sama tinggal di tanah ini, di lingkungan kita gitu ya. Ya adab betul harus kita jaga. Buat seru-seruan aja, buat pengalaman. Tadi bareng Mas Iwan, terima kasih sekali mengganggu waktunya. Ya, ini singkat saja teman-teman. Nanti kita insya Allah jumpa lagi di outdoor berikutnya. Semoga ada tayangan-tayangan lebih menarik lagi. Mungkin di sekitar sini atau tempat lain. Kita jumpa lagi di ngobrol berikutnya. Terima kasih Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.